Kali ini kita akan membahas tentang seputar buku Scouting for Boy yang dikarang ataupun yang ditulis oleh Bapak Pandai Sedunia, yaitu Lord Baden-Powell. Bab 1. Keahlian Pramuka. Cerita api unggun nomor 1. Pekerjaan Pramuka. Peristiwa Kim. Salah satu contoh baik yang dapat dilakukan oleh seorang pramuka terdapat di dalam cerita Rudyard Kipling dari Kim. Kim atau nama lengkapnya Kimball O'Hara adalah anak seorang sarsan resimen Irlandia di India. Ayah dan ibunya meninggal ketika ia masih kecil, dan ia diasuh oleh bibinya. Semua teman bermainnya adalah anak-anak penduduk asli. Dengan demikian, ia belajar berbicara bahasa mereka dan mengenal cara-cara mereka. Ia menjadi teman baik dari seorang pendeta pengembara dan bepergian dengannya ke seluruh India Utara. Kebetulan pada suatu hari ia berjumpa dengan resimen ayahnya dahulu yang sedang berjalan. Tetapi ketika ia mengunjungi kemah, ia ditangkap karena disangka pencuri. Surat kelahiran serta surat-surat lainnya ada padanya. Dan setelah resimen itu mengetahui bahwa ia termasuk golongan mereka, lalu diasuh dan mulai dididiknya. Waktu liburan, ia pergi dan Kim berpakaian seperti orang India dan seperti seorang penduduk asli. Kemudian, ia berkenalan dengan seorang yang bernama Tua Lurgan, seorang pedagang permata dan barang-barang antik. Karena pengetahuannya tentang penduduk asli, ia menjadi seorang warga dari Badan Penyelidik Negara atau IS. Setelah mengetahui bahwa Kim mempunyai banyak pengetahuan tentang adat istiadat penduduk asli, orang itu berpendapat bahwa ia dapat berguna dalam pekerjaan penyelidik negara. Oleh karena itu, ia mengajar Kim memperhatikan dan mengingatkan hal-hal yang kecil, suatu hal yang penting dalam latihan kepramukaan. Lurgan mulai memperlihatkan kepada Kim suatu kotak berisi batu permata dari berbagai jenis. Ia menyuruhnya melihat 1 menit, kemudian ditutupnya kotak itu dengan kain dan minta kepadanya mengatakan berapa butir batu ada di dalam kotak itu dan apa macamnya. Mula-mula Kim hanya dapat mengingat-ingat sedikit dan tak dapat menggambarkannya dengan tepat. Tetapi dengan latihan sedikit, ia segera dapat menghafal semuanya. Demikian juga dengan barang-barang lainnya yang diperlihatkan kepadanya. Akhirnya setelah banyak latihan, Kim menjadi anggota dinas rahasia dan diberi tanda rahasia yaitu medali atau lencana. Medali atau lencana tersebut dipakai pada lehernya yang berarti bahwa ia adalah seorang anggota dinas itu. Pada suatu hari ketika Kim bepergian dengan kereta api, dia berjumpa dengan seorang penduduk asli yang luka parah pada kepala dan tangannya. Orang itu menerangkan kepada penumpang lainnya bahwa ia jatuh dari Cikar ketika ia pergi ke stasiun. Sebagai pramuka yang pandai melihat, Kim tahu bahwa luka-luka itu disebabkan oleh benda-benda yang tajam dan tidak karena benar-benar jatuh dari Cikar. Karena itu Kim tidak percaya kepada orang itu. Pada waktu orang itu mengikat balut pada kepalanya, Kim melihat bahwa orang itu memakai medali seperti dia sendiri. Dan Kim menunjukkan kepadanya. Orang itu membalasnya dengan kata-kata semacam itu pula. Kemudian orang asing itu duduk. Kim di suatu sudut serta menerangkan kepadanya bahwa ia sedang menjalankan suatu pekerjaan rahasia. Pekerjaannya itu telah diketahui dan dikejar oleh beberapa musuh yang hampir saja membunuhnya. Rupanya mereka tahu bahwa ia sedang menjalankan suatu pekerjaan rahasia. Pekerjaan itu telah diketahui dan dikejar oleh beberapa musuh yang hampir saja membunuhnya.
Rupanya mereka tahu bahwa ia ada di kereta api dan oleh karenanya mereka akan mengabarkannya kepada teman-temannya bahwa ia datang. Ia berharap supaya dapat menyampaikan kepada kantor polisi dengan tak tertangkap oleh musuhnya. Dia tidak tahu bagaimana melaksanakannya kalau sudah diberitahu tentang kedatangannya. Kim memikirkan tentang pemecahan soal itu. Di India, banyak pengemis-pengemis suci yang sedang mengembara. Mereka dianggap sangat suci dan banyak orang yang menolong mereka dengan makanan serta uang. Mereka hampir tidak berpakaian dan menutupi badannya dengan abu serta mukanya dihiasi dengan tanda-tanda. Karena itu, Kim menyulap orang itu sebagai seorang pengemis. Ia membuat campuran tepung dengan abu yang diambilnya dari pipa. Kemudian ia mengganti pakaiannya dan menutup seluruh tubuhnya dengan campuran itu. Dia menutup luka-luka orang itu sehingga tidak kelihatan. Akhirnya, dengan pertolongan kotak gambar yang di bawahnya, ia menggambar tanda-tanda itu pada kening orang tersebut serta menyisir rambutnya ke bawah, supaya nampak teratur serta kasar seperti rambut seorang pengemis. Ia menutupnya dengan debu sehingga ibu orang itu sendiri tidak akan mengenalnya. Kemudian mereka pergi ke stasiun besar. Di peron mereka berjumpa dengan polisi. Kepada siapa laporan harus disampaikan. Pengemis tiruan ini menyinggung pegawai itu dan dimaki olehnya dalam bahasa Inggris. Pengemis itu menjawab dengan maki-maki dan menggunakan kata-kata rahasia. Kemudian pegawai mengerti dari kata-kata rahasia itu bahwa pengemis itu adalah seorang kaki tangan. Ia berpura-pura menangkapnya dan membawanya ke kantor polisi. Di kantor polisi, dia dapat bercakap-cakap dengan tenang serta menerima laporannya. Kim berkenalan dengan agen lain dari dinas itu, yaitu seorang penduduk asli terpelajar yang dapat memberikan pertolongan kepadanya dan dapat pula menangkap 2 orang pegawai yang bertindak sebagai mata-mata. Pengalaman-pengalaman Kim sangat berguna untuk dibaca karena menggambarkan semacam pekerjaan yang berharga yang dapat dilakukan oleh seorang pramuka untuk membela tanah airnya dalam keadaan bahaya apabila ia cukup terlatih dan cerdas.